Ini memang sangat murah sekali karena memang Tomo juga masih harganya masih murah ya, masih 2 dolaran sekarang. Tapi kalau memang nanti bisa tembus sampai 50 sampai 100, pasti ini swapnya juga pasti akan meningkat ya. Pasti akan juga dia akan mengalami kenaikan seperti halnya Binance Smart Chain. Dulu Binance Smart Chain atau BSC itu kalau gas fee untuk swap dari PancakeSwap ya. PancakeSwap katakan dari BNB ke USDT itu paling tidak dia sekitar 0,0-nya 4 kali atau 0-nya 3 kali 3. Jadi kalau kurang lebih sih dulu itu memang masih Rp500 ya. Cuman akhirnya BSC atau BNB sudah mengalami Gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. Assalamualaikum, halo siang sahabat trader dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi di channel Manfaat dan Hiburan. Channel ini bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan info atau review ataupun referensi token-token atau koin-koin yang berpotensi bisa cuan 10 kali sampai 100 kali ya. Mudah-mudahan video-video yang saya upload atau konten-konten yang saya upload bermanfaat untuk sahabat trader dan bisa membuat financial freedom dan membuat bisa cuan yang banyak dan berkah, amin. Oke sahabat trader, ini saya akan kasih referensi suatu decentralized exchange. Jadi DEX, decentralized exchange ini seperti PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap dan lain-lain ya. Tetapi ini dia menggabungkan semua produk atau semua fitur itu mulai dari DEX, liquidity maupun launchpad juga ada. Jadi launchpadnya juga ini multi chain ya. Jadi di sini adalah multi chain, liquidity dan exchange protocol. Jadi multi chain ini bisa untuk liquidity untuk beberapa blockchain seperti Tomo Chain, Ethereum maupun BSC. Dan ini saya lihat memang luas swap ini sudah lama, sekitar 2021. Sorry, dari data CoinGecko di sini mulai untuk ATL-nya atau all time low-nya di harga 0,004 itu sekitar 1 tahun yang lalu ya. Ini November 2020. Jadi ini memang sudah mengalami atau terakhir ini migrasi dari versi 1 ke versi 2 ya. Jadi memang dia sekarang lagi untuk membangun ekosistem di jaringan Tomo Chain maupun di jaringan BSC maupun di ETH atau Ethereum. Total liquidity sekarang yang masih update di 8,1 juta. Ini termasuk, menurut saya termasuk bagus, liquidity yang di atas 1 juta lebih, dan volume perdagangan masih rendah 214.000 US dollars. Dan kita lihat untuk launch atau ini ya, launch app-nya ya, kita lihat ini. Nah ini produknya apa aja selain swap, juga luas starter. Jadi luas starter ini juga dia multi chain IDO platform ya, jadi semacam kayak apa ini, launchpad. Jadi ada token baru yang mau rilis atau mau launching, itu nanti dengan harga paling dasar itu bisa lewat luas starter. Dan di bulan November kemarin itu sudah ada 5 IDO atau 5 launchpad yang berjalan. Dan ini mulai dia tahap awal untuk membangun ekosistem selain jaringan Tomo dan jaringan yang lainnya ya. Jadi order book ini bisa juga. Order book ini istilahnya kayak kita limit ya, limit untuk buy and sell juga bisa. Dan pool itu pasti, farming juga ada. Dan luas save ini semacam staking. Jadi stakingnya ini memang untuk untuk apa ini, untuk yang garansi untuk mendapatkan alokasi maupun yang tidak mendapatkan alokasi juga bisa di luas swap ini ya, luas save.
Chart Ethereum juga ada, chart Tomochain juga ada. Jadi ini sekilas untuk apa itu luas web. Jadi di sini adalah dia mengungkapkan bahwasannya luas web adalah suatu swap protokol yang menginspirasi sebelum-sebelumnya swap protokol seperti Uniswap, SushiSwap. Bagaimanapun luas web juga tokenomicsnya and operasi strategi address the shortcoming other system deliver of community governance. Nah, di sini dia menginspirasi seperti layaknya decentralized exchange, SushiSwap, Uniswap, PancakeSwap dan lain-lain ya. Cuman saya lihat memang dia di sini memang fokusnya untuk membangun ekosistem di Tomochain ya, atau di koin di jaringan blockchainnya Tomo. Dan di sini juga dia tidak hanya Tomo saja, tetapi di Binance Smart Chain juga ada, di Ethereum juga ada. Cuman nanti ini rencana juga ekspansi ke Matic juga nanti rencananya coming soon. Dan nanti blockchain lainnya juga menyusul ya. Oke. Dan di sini dia migrasinya di 29 Oktober 2020 sudah migrasi ke V2 atau versi 2. Dan berapa sih untuk fee atau gas fee-nya kalau pakai jaringan Tomochain? Kemarin saya kemarin swap di Tomochain pakai wallet MetaMask itu di Tomo ke USDT itu memang masih murah. Di sini 0,0-nya 4 kali 3. Cuman kemarin saya itu 0-nya 5 kali 5 ya per Tomo swap. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 100 rupiah ya. Ini memang sangat murah sekali karena memang Tomo juga masih harganya masih murah ya, masih 2 dolaran sekarang. Tapi kalau memang nanti bisa tembus sampai 50 sampai 100 pasti ini swapnya juga pasti akan meningkat ya. Pasti akan juga dia akan mengalami kenaikan seperti halnya Binance Smart Chain. Dulu Binance Smart Chain atau BSC itu kalau gas fee untuk swap dari PancakeSwap ya. PancakeSwap katakan dari BNB ke USDT itu paling tidak dia sekitar 0,0-nya 4 kali atau 0-nya 3 kali 3. Jadi kalau kurang lebih sih dulu itu memang masih 500 rupiah ya. Cuman akhirnya BSC atau BNB sudah mengalami kenaikan yang sangat besar, $500 sampai 600 kali swap dia sekarang 0,1 paling tidak. 0,1 atau 0,3 tergantung nanti dari token tersebut ya. Tapi di rata-rata kalau untuk swap sih sekitar 0,1 sampai 0,3 paling tidak di harga sekarang itu. Kalau di BSC sekitar 3.000-an kalau dirupiahkan. Tapi kalau di Tomo, jaringan Tomo itu saya mengalami untuk swapnya sekitar ya kalau dirupiahkan ini masih sangat-sangat murah sekali ya. Kalau nggak salah nggak sampai 100 rupiah ini kalau nggak salah untuk per swapnya atau gas fee-nya ya. Untuk bulan November yang kemarin 2021 bahwasanya di luas starter ini dia mengadakan launchpad atau IDO initial DEX offering itu ada 5 token 1 2 3 4 5. Jadi ini mulai mengembangkan atau mulai membangun ekosistem di jaringan Tomochain. Otomatis nanti pastinya Tomo atau koin Tomo juga akan mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu dengan banyaknya ekosistem dan juga banyaknya transaksi di Tomochain. Otomatis volume juga akan mengalami kenaikan dan otomatis juga koin Tomo akan mengalami harga yang mengalami kenaikan ya pastinya ya. Di sini saya lihat ada Blue Horizon di luar starter. IDO-nya Blue Horizon, Dragon Card, dan ini rata-rata di gaming ya. Whole City Pixel Force ini NFT, dan sini ada Tomo Master DAO atau token TDAO untuk governance. Jadi decentralized governance. Kalaupun nanti ada kira-kira ada voting untuk perubahan apa dari Tomochain itu nanti pakai Tomo Master DAO, dan ini pun bisa digunakan untuk istilahnya nanti ada reward tersendiri jika menggunakan TDAO untuk voting ya. Oke sahabat trader, ini menurut saya adalah luas starter ini adalah project yang lengkap menurut saya. Analisa saya juga bagus karena dia sedang membangun di
akhir tahun ini untuk 2022 juga membangun di ekosistemnya Tomo Chain ini ya. Dan saya lihat ini contoh di Blue Horizon, kita klik di Blue Horizon dan dia ini di BSC ya sahabat trader ya. Nah, jadi kalau dia memang dia fokusnya di Tomo Chain, tetapi untuk IDO-nya juga dia bisa di BSC. Kemarin itu bahwasannya di Blue Horizon ini ya, di Blue Horizon ini, token Blue Horizon itu dia menggunakan BUSD untuk commit atau mengikuti IDO-nya ya. Jadi berapa sih minimal untuk mengikuti IDO atau garansi alokasi untuk Tomo untuk luas starter ini? Minimal adalah 5.000 luas. Dan menurut saya ini adalah IDO yang paling murah menurut saya ya, setelah saya meneliti beberapa token IDO atau launchpad yang menggunakan garansi alokasi ya, yang ada tier-tiernya ya, istilahnya ada level-levelnya yang pasti ada garansi alokasinya. Itu menurut saya adalah luas starter ini yang paling murah. Kita lihat 5.000 luas itu berapa sih kalau disetarakan dolar. Kalau mau ikut IDO-nya atau launchpad-nya di platform Lua Starter itu bisa minimal 5.000 Lua. Itu kalau disetarakan dolar sekitar 778 di harga update sekarang di 0,075. Update sekarang ini di tanggal 11 Desember 2021. Update yang saya per video ini tayang harganya 0,75. Jadi kalau garansi alokasi atau pasti dapat itu nanti di 378 dolar. Kalau disetarakan di rupiah sekitar 5.440.000 rupiah ya. Kalau disetarakan rupiah. Kalau yang saya lihat beberapa IDO yang lain atau platform launchpad yang lain seperti Redkit ataupun S-Fund maupun BSCPad itu rata-rata di atas 1.000 dolar ya, rata-rata di atas 1.000 dolar. Tetapi kalau di luas starter ini minimal 5.000 luas setara dengan 378 dolar itu bisa masuk kategori sudah dapat garansi alokasi ya. Oke sahabat trader, ini Lua ini di maksimal supply-nya di 500 juta, untuk supply beredarnya masih 131 juta, dan untuk kapitalisasi masih sangat under value di 9,9 atau 10 juta dolar, dan transaksinya memang masih minim 164. Dan uniknya atau kelebihannya dari Lua Starter ini nanti kita lihat di akun Twitternya ya. Dan ini saya lihat maksimalnya di terakhir dia di 2020 bahwasanya dia sudah pernah mencapai ATH-nya sekitar 2,44 dolar. Jadi di sini menurut saya kalaupun dia sudah mencapai 2,44 paling tidak sudah mengalami peningkatan sekitar sekarang 0,075 paling tidak 10 kali 20 kali, jadi bisa sekitar 20 kali ya, cuannya 20 kali dari harga sekarang ya. Dan Lua sudah beredar di exchange mana, dan dia masih di FTX juga ada. FTX ini juga termasuk exchange yang ternama atau paling besar selain Binance sama Coinbase, dan Uniswap pastinya, dan LuaSwap juga di jaringan Tomo. Dan ini kalau mau beli LuaSwap itu pakai jaringan Tomo Chain ya. Kalau rencananya sahabat trader mau beli itu di jaringan MetaMask itu harus pakai jaringan Tomo. Nanti jaringan Tomo nanti saya infokan bagaimana cara setting atau menambahkan jaringan Tomo di wallet MetaMask. Nanti saya terpisahkan di video ini ya sahabat trader semuanya ya. Jadi kalau menurut saya kedepannya ini nanti short termnya 3-6 bulan paling tidak dia sudah mencapai kira-kira 0,5 lah, 0,5 dolar ya paling tidak ya. Jadi kalau 0,5 dolar paling tidak bisa 5 kali lipat dari harga sekarang ini ya.
Karena saya lihat pergerakan dari Lua Swap ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan dia sudah melakukan IDO di bulan November, sudah 5 kali token yang sudah dilakukan IDO atau launchpadnya. Dan ini bulan Desember ini masih satu, nanti rencananya tanggal 13 Desember ini. Nah, nanti kita lihat gebrakan-gebrakan lagi di bulan Desember ini ya. Kita lihat dari akun Twitternya Lua Swap ini bahwasanya dia terakhir untuk memposting di 5 IDO ini. Nah, ini ya, di 5 IDO ini di Pixel Force, di token Pixel Force. Pixel Force ini dia sold outnya di 60 detik ya, atau 1 menit ya, sold outnya ya. Di 60 detik sold total price-nya 50 USDT, total commitnya 250 USDT, 250.000 USDT. Dalam kurun waktu 60 detik atau 1 menit sudah sold out. Dan Whole City ini token gaming juga 12 menit sold out. Total commit 255 BUSD. Dan ini Dragon Card juga gaming, itu sold outnya 40 detik atau kurang dari 1 menit ya sold out ya. Di Binance Smart Chain juga ini melakukan IDO-nya. Ini juga Widiland 140 detik. Dan kira-kira menurut saya ini adalah suatu gebrakan yang bagus dari Lua Swap ke depannya. Dan ini adalah menurut saya adalah suatu launchpad atau platform IDO yang paling murah, yang pakai sistem tier atau sistem level yang garansi alokasi. Yang pasti ada garansi alokasi. Ini yang paling murah menurut saya, yang saya search atau saya research sendiri, mulai dari BSC-Pad, Redkit maupun Pulse, Ignition, Paid ataupun dan lain-lain ya. Itu biasanya rata-rata di atas $1.000. Tetapi kalau di harga sekarang dia 5.000 Lua sudah bisa mengikuti IDO atau launchpadnya Lua Swap ini ya. Sekitar $378 per video ini tayang 11 Desember 2021. Dan ini dia akan mengadakan launchpad baru namanya Standard.io, token Standard.io nanti di tanggal 13 Desember ya, sahabat trader ya. Dan ini tidak ada vesting atau klaimnya langsung 100%. Biasanya ada yang di vesting setelah 25%, nanti per bulannya diklaim bertahap 25%. Tetapi ini kalau yang sekarang ini di Standard.io itu dia klaimnya 100%, tidak ada vesting. Ini adalah satu terobosan yang bagus menurut saya. Dan kita lihat di CoinGecko di harga memang sekarang kalau untuk short termnya 3-6 bulan itu menurut saya adalah di harga 0,5 ya. Tetapi kalau untuk jangka panjang bisa minimal $1 sampai $5, karena di sini saya lihat untuk maksimal supply-nya di 500 juta dolar. Paling tidak $1 itu, kalau $1 ini bisa mudah sih menurut saya kalau sekarang dia gencar melakukan IDO ataupun mengembangkan ekosistemnya di Tomochain maupun di blockchain lainnya, sahabat trader. Oke, sahabat trader, sebelum beli token atau koin yang saya review atau referensi, harusnya atau setidaknya sahabat trader tetap riset mandiri, analisa mandiri, tetap harus do your own research. Semua keputusan adalah keputusan Anda sendiri dan harus pakai uang dingin. Oke sahabat trader, semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video berikutnya. Salam cuan everyday, salam sukses selalu. Assalamualaikum.